Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menghadapi UPPK Daljab tahun 2024. Buat Bapak Ibu yang sebentar lagi akan menghadapi UP, semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudian kemudahan, dan kelulusan sesuai harapan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas. Sekarang kita sudah berada pada soal nomor 6. Soal nomor 1 sampai 5 sudah saya bahas dalam video sebelumnya. Yang belum tonton, linknya ada di deskripsi atau di pojok kanan atas video yang Bapak Ibu sedang tonton ini. Nah, Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal nomor 6 ya. Sebentar saya ganti ke pen dulu. Nah, oke. Bapak Ibu, seorang wali murid yang khawatir dengan pencapaian prestasi anaknya mendatangi seorang guru dengan membawa bingkisan untuk meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi di rapornya sehingga berpeluang lolos dalam seleksi perguruan tinggi. Nah, tanggapan guru tersebut terhadap wali murid adalah, nah Bapak Ibu, ini kan ada ceritanya ada seorang wali murid datang kepada kita sebagai seorang guru membawa bingkisan dengan niat tertentu, dalam hal ini meminta bantuan agar nilai anaknya tinggi di raportnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau sudah begini bentuknya, ini namanya gratifikasi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah eh, paham sih sebetulnya ya. Nah, ini namanya gratifikasi. Nah, yang gratifikasi ini adalah satu hal, satu tindakan yang harus kita tolak dengan tegas untuk apa namanya menunjukkan bahwa kita masih memiliki integritas yang tinggi dan profesionalitas. Nah, profesionalitas. Oleh karena itu, maka kita akan mencari di opsi A sampai E ini nanti dua hal ini ya, integritas dan profesionalitas. Oke, kita lihat opsi yang A. Menegaskan bahwa tidak bisa menerima permintaan wali murid karena integritasnya sebagai guru yang profesional. Oke, ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, yang bravo. Merasa iba dan berempati pada perjuangan wali murid tersebut sehingga dengan berat hati guru menerima permintaan. Oh, ini fix, ini langsung kita eliminasi. Yang C, merasa iba dan berempati sehingga memenuhi permintaan wali murid tersebut, walau bertentangan dengan naluri profesionalismenya. Oke, memenuhi permintaan ini juga kita coret. Oke, yang delta, menolak dengan sangat berat hati namun tetap menunjukkan empati demi integritas profesionalitas guru. Oke, ini ada integritas, ada profesionalitas, tapi dia menolak dengan sangat berat hati. Ini tidak perlu ya kita berat hati karena ini adalah memang kita harus berintegritas tinggi, menolaknya dengan tegas gitu ya. Ini juga kemungkinan bukan sih ya. Coba kita lihat yang E, menolak dengan santun dan tegas serta penjelasan mengenai integritas profesionalitas guru. Nah, ini kan menolaknya dengan santun dan tegas. Nah, jadi saya apa namanya? Kita punya dua jawaban di sini A sama E gitu, dua opsi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang E. Nah, mengapa? Karena ya memang yang kita hadapi kan manusia juga gitu ya. Jadi kita mestilah menolak dengan santun, tetapi tegas untuk apa namanya menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalitas kita sebagai. Jadi jawabannya E ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat nomor 7. Sebagai seorang guru, Anda memiliki cara tersendiri untuk mengajarkan patriotisme. Nah, patriotisme pada peserta didik. Cara yang paling sesuai dengan Anda adalah, nah, ini kita kapasitas sebagai seorang guru ini ya, saja Bapak Ibu ya. Nah, apa itu patriotisme? Patriotisme itu kan nilai kecintaan terhadap bangsa kita gitu ya, terhadap negara kita. Kemudian nilai-nilai kesetiaan juga kita perlu tanamkan. Nah, cara yang tepat untuk kita sebagai kapasitas sebagai guru itu bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat yang A. Berdiskusi dengan peserta didik untuk mengetahui pemahamannya mengenai pejuang. Oh, oke, ini bisa jadi gitu ya. Bisa jadi. Yang Bravo mengajak peserta didik mengikuti kegiatan upacara bendera dan hikmat ini juga oke lah ya. Nah, C. Berdiskusi dengan peserta didik tentang sejarah kemerdekaan Indonesia.
ya untuk menanamkan pengetahuan ya supaya tidak lupa sejarah jas merah. Ini juga oke. Memberikan tugas role play pada peserta didik memerankan diri sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Ah, ya, boleh jadi gitu ya. Tapi yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Nah, yang paling tinggi, nah begini nih Bapak Ibu, sebelum saya jawab nih. Kan kalau SJT itu kan ada rentangan nilai ya 1 sampai 5 gitu ya Bapak Ibu ya. Rentangan 1 sampai 5 nilai untuk SJT. Nah, yang kita akan mencari nilai yang paling tinggi skornya atau paling tinggi poinnya tentu saja ya. Nah, dalam hal ini saya sih menurut saya itu adalah yang mendorong peserta didik untuk berpartisipasi di bidang kesenian, olahraga maupun akademis. Nah, kecintaan kita terhadap Indonesia itu salah satunya lewat budaya, seni, ya, kemudian termasuk dalam akademis gitu ya, eh, supaya apa namanya secara akademik penduduk Indonesia juga bagus gitu ya. Nah itu juga hal-hal yang perlu kita lakukan tingkat diri, tingkat peserta didik. Jadi jawabannya adalah si E Bapak Ibu. Oke, kita next. Kita nomor 8 sekarang. Ada 5 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar. 5 peserta didik mendapatkan nilai di bawah standar minimal. Oke. Untuk mata pelajaran yang Anda ambil, sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti tes tambahan di luar sekolah. Oh, ini tentu saja tidak ya. Karena kan ini di dalam kelas kita di yang 5 orang itu kan nilainya di bawah standar. Dan kita tidak perlu apa meminta mereka untuk tes tambahan ya. Kemudian yang bravo, memanggil orang tua peserta didik untuk lebih memotivasi anaknya agar lebih giat belajar. Ini oke gitu ya, tapi kan masalahnya ini nilai gitu ya, belum tentu menjadi akar yang menjadi akar masalahnya adalah motivasi, belum tentu gitu ya. Nah, bisa saja faktor yang lain. Jadi yang Bravo kurang tepat saya rasa gitu ya. Nah, yang Charlie menawarkan pada peserta didik untuk memberikan pembelajaran tambahan di luar jam belajar agar nilainya meningkat. Nah, ini kan ada 5 orang ya, Bapak Ibu ya. Jadi eh, kalau kita sebagai guru konteksnya gitu ya, ya tidak perlu tambahan di luar jam belajar gitu ya. Jadi kita memaksimalkan peran saat kita mengajar aja. Itu yang lebih penting menurut saya gitu ya. Tapi ini bisa jadi ya, kita simpan dulu. Yang Delta meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya yang memiliki nilai di bawah standar minimal. Nah, ini kan bisa dilakukan dalam proses pembelajaran ini. Nah, eh, apa namanya bantuan teman kan. Jadi teman yang lebih bisa atau nilainya lebih bagus itu ngajarin membimbing temannya yang berada di bawahnya gitu. Nah, ini oke nih. Tapi kita lihat yang E dulu ya. Meminta peserta didik dalam kelas untuk membentuk kelompok belajar agar mencapai nilai yang lebih baik. Ini juga oke sih. Tapi yang langsung menyentuh akar permasalahan sih menurut saya adalah delta ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian ini lebih eh, tepat menurut saya karena terkadang eh, bahasa teman itu lebih cepat dipahami daripada bahasa guru kemudian. Nah, nomor 9. Saat ini Anda diterima sebagai guru SMA yang lokasinya jauh terpencil dari kota. Segala sarana dan prasarana serta akses informasinya sangat minim. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? Nah, kata kuncinya adalah kita berada di SMA yang terpencil, kemudian segala aspek sarana prasarana dan akses informasinya juga sangat minim sekali. A. Saya akan tetap bertahan dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal serta senantiasa berusaha mencari cara baru agar peserta didik tetap mendapatkan pelajaran yang baik. Oke, ini bisa jadi ya. Saya akan membuat proposal untuk mencari bantuan pada masyarakat sekitar. Ini minta sumbangan untuk pengadaan sarana dan prasarana. Sementara kita berada di SMA gitu ya. Ya, SMA negeri apalagi gitu ya. Harusnya ini pekerjaannya pemerintah nih yang berlaku. Yang Charlie, saya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana sekolah agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Nah, ini kan tugasnya apa namanya? Tugasnya pimpinan kepala.
kepala sekolah ya, awas. Ini yang punya tugas yang begini nih. Artinya kalau kita kapasitasnya sebagai guru ya kurang tepat sih ini ya gitu ya. Nah, yang delta, saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Nah, ini bisa jadi nih. Kemudian yang E, saya akan menyampaikan usulan kepada kepala sekolah agar lebih memperhatikan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Oke, ini juga oke, tapi sekali lagi ini yang langsung gitu ya, langsung menyelesaikan masalah yang kita cari. Itu saja yang delta ya Bapak Ibu ya. Saya akan menerima kondisi yang ada, tidak perlu kita mengutuk kegelapan. Kita akan terima saja kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru yang profesional agar KBM tetap berlangsung. Itu saya rasa jawabannya ya. Oke, nomor 10. Oke, nomor 10 ini, apabila suasana kelas dirasakan siswa menjadi sangat membosankan, maka menurut Anda tindakan guru yang paling sesuai adalah A. Fokus pada siswa yang daya tangkapnya lebih baik daripada siswa yang lamban. B. Menggunakan macam-macam metode yang relevan secara kreatif sesuai dengan sifat materi pelajaran. C. Menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar dengan menampilkan sikap ceria dalam mengajar. D. Berusaha menjadikan suasana kelas menyenangkan dengan menyelipkan humor yang proporsional untuk menghidupkan proses belajar mengajar. Ini oke ya. Yang D juga cukup oke. Yang E. Bersemangat mencari dan menyediakan sumber belajar yang cukup dan bervariasi. Ini juga. Lagi-lagi SJT itu memang rada-rada ini apa namanya sedikit membingungkan karena semuanya itu terlihat betul ya. Tapi kita akan mencari yang paling tepat terhadap konteks pertanyaannya gitu ya. Nah, ini kan siswa ini kan menjadi sangat membosankan ya suasana kelas. Jadi kita perlulah metode-metode pengajaran yang eh, kreatif dan eh, apa namanya sesuai dengan sifat materi pelajaran. Jadi apakah tadi misalkan kayak menyelipkan humor gitu ya untuk menghidupkan proses belajar mengajar, itu juga salah satu bagian dari metode yang relevan gitu ya. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang bravo. Nah, Bapak Ibu, kita sudah selesai, kita sudah berada pada 10 soal, kita 10 soal pertama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya. Dan yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan follow akun kami gitu ya. Eh, Facebook, Instagram, dan website yang kami ini. Dan apabila ada kritik saran juga boleh tulis di kolom komentar atau hubungi kami melalui kontak yang sudah kami sediakan di video ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Aprianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.